tertulis. Untuk Rabu adalah saksi fakta dan saksi ahli. Dari kami pemohon sudah mempersiapkan hari Kamis agenda berikutnya adalah dari pihak termohon untuk menghadirkan saksi. Di hari Jumat kami sudah harus memberikan kesimpulan yang dikirimkan ke PT SP, dan hari Jumat adalah waktu untuk majelis hakim membuat keputusan, dan hari Selasanya nanti pembacaan putusan. Demikian. Dan di Selasa minggu depan. Karena 7 hari ke depan ini adalah sidang maraton pra peradilan nggak tanpa jeda. Karena sudah terundur 2 minggu waktu lalu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa lagi. Iya, Senin dan Selasa. Iya, Yang di pra-peradilan kan yang di pra-peradilan ini berkaitan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan Polda Metro Jaya terkait adanya pelanggaran pemilu, yaitu politik uang atau money politik. SP3 berarti ya? Iya, betul. SP3. Siapa itu namanya? SP3 atas nama tersangka yang sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO Nurwaya SPD, caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Untuk terlapor sendiri apakah sudah hadir atau bagaimana? Hari ini yang tadi mukadimah saya sampaikan, termohon hadir pada hari ini dari bidang hukumnya Polda Metro Jaya. Ada perkembangan selanjutnya nggak? Selama seminggu ini kan kemarin kan sudah ada sidang pembatalan tuh penundaan. Nah, selama penundaan itu ada menyeratin atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait? Selama menunggu masa sidang, kami cooling down, kecuali kami berkoordinasi dengan prinsipal dan tim kuasa atau penasihat hukum dari sidang pra peradilan ini sendiri. Kami tidak mengambil langkah apapun karena persidangan belum berjalan. Alasannya mau melakukan pra peradilan, dasarnya apa tuh Pak? Kalau masalah SP3 dan ketentuannya seperti apa? Patut diduga dan asas kepatutan bahwa selama klien kami melaporkan, kami sudah hadirkan saksi-saksi, dan saksi-saksi kami juga sudah dipanggil dan dimintai keterangan sampai proses berlanjut. Dari terlapor sudah ditingkatkan menjadi tersangka, dari tersangka dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO atau buronan, tapi dihentikan sepihak dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan oleh Polda Metro Jaya, di mana pada saat penerbitan tersebut proses-proses pemeriksaan, pengambilan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan, itu kami sama sekali tidak pernah diberikan SP2HP, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, di mana SP2HP ini bersifat wajib, di mana tertuang dalam peraturan Pak Kapolri nomor 2012 tahun 2009. Seminim-minimnya 1 bulan 1 kali pelapor diberikan SP2HP, karena memang delik aduan pelanggaran pemilu ini dikejar juga oleh deadline dan waktu. Seharusnya paling tidak kami menerima SP2HP 1 kali. Jadi selama ini kami hanya diberikan informasi yang bersifat lisan, di mana kita tahu hukum formil Indonesia tanpa ada tertulis itu hanya dijadikan sebagai bentuk informasi. Dari hasil sidang tadi Pak, datangnya termohon, apa analisa kuasa hukum itu gimana? Apakah ini sukses? Kalau ini boleh dikatakan bicara tidak sukses, dan sudah sepatutnya termohon itu hadir, karena termohon adalah bagian dari APH, aparat penegak hukum, karena sudah 2 kali mangkir. Maka karena penyidik adalah APH, beliau harus memberikan contoh kepada warga negara bagaimana mentaati hukum, bagaimana menghargai hukum. Jadi kami mengapresiasi sikap dari termohon yang hadir pada sidang hari ini. Ada berapa orang Pak termohon yang hadir dari Polda? Yang mewakili duduk di bangku penasehat hukum dari pihak termohon Polda Metro Jaya 3, di bangku pengunjung 1, jadi 4 orang yang hadir. Tapi belum ada analisa Pak ya, atau kajian hasilnya nanti, hasil dari gugatan ini ya? Rekan-rekan bisa terus memonitor, bisa terus mengikuti, karena agenda masuk
pada proses pembuktian, yaitu nanti di hari Rabu, di mana Rabu kami menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. Rabu minggu depan. Rabu besok, Pak. Apa Nah, itu saksinya kira-kira? saksi yang kami hadirkan adalah saksi tambahan, di mana pada saat P19 oleh penyidik pertama kali diserah terimakan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tapi nyatanya dikembalikan. Setelah dikembalikan, ada catatannya, ada arahannya, ada koordinasinya, meminta tambahan saksi dan meminta penyidik Polda Metro Jaya mendatangi lokasi tempat pemungutan suara di mana saksi terdaftar dan saksi menggunakan hak coblosnya. Dan itu sudah dipenuhi semua. Maka dari itu kami mempertanyakan kenapa hal-hal yang seperti ini bisa terjadi dengan menerbitkan SP3 sepihak. Alasan di SP3 itu Alasan SP3 sepihak adalah batal demi hukum, di mana kita tahu yang namanya batal demi hukum mempunyai 3 unsur. Yang satu adalah nebis idem atau perkara tersangka pernah berperkara di hal yang sama atau kasus yang sama. Yang kedua, nebis idem itu bila mana si tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah rekomendasi atau yang dikatakan jurisprudensi, kajian yang mendasari terbitnya SP3. Tapi ini tidak diberikan. Ini yang jadi pertanyaan besar kami gitu. SP3 tanpa penjelasan, hanya diberikan 1 lembar tanpa kajian dan tanpa apapun. Jadi belum pernah bersurat ke Kompolnas atau Kalau untuk ke Kompolnas secara bersurat kami belum, tapi kami sudah koordinasi dan menyampaikan. Tapi ke Pak Kapolri, klien langsung membuat surat dan sampai saat ini tidak pernah ada tanggapan. Nah, kepada ketua umum partai bagaimana? Kemarin katanya mau disampaikan atau bagaimana? Kalau ke ketua umum partai, karena persidangan ini masih berjalan, saya yakin beliau juga menghargai hukum, menghormati hukum. Makanya mudah-mudahan dengan adanya pra-peradilan yang kami lakukan seperti ini, kami juga minta satu bentuk kepastian hukum. Ketua-ketua partai bisa bersifat netral, menunggu bagaimana nanti putusan majelis.